benefit yang cukup lumayan banyak. Oke. Gitu ya. Terus kemudian kita akan memberikan dua perspektif yang berbeda, di mana ketika teman-teman ingin kuliah, lulus langsung kerja, teman-teman gak usah organisasi. Kalau kita pintar dalam banyak hal, tapi kita tidak bisa mendengarkan dengan baik apa-apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita, itu percuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup Jotoska. hidup Ijatoska. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya selaku Komandan Satelit 2022 Nimzo Agung Perak Abdurrahman. Nah, saya di sini tidak sendirian nih. Saya di sini ditemani oleh kedua calon presiden mahasiswa Stay Sebi. Di sini ada nomor urut 1 dan calon presiden urut nomor 2. Oke, boleh dong sapa dulu penonton. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rijal Abdurrahman. Kalau di Prodi saya MBS B 2021. Oke. Dan insya Allah pada tahun ini saya akan mencalonkan diri untuk menjadi Presiden Mahasiswa KBM Stay Sebi. Oke, siap. Oke, lanjut dong dari capres nomor 2. Halo teman-teman, assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Muhammad Miftah Sa'di ya, dari nomor urut 2. Ya, alhamdulillah sekarang kuliah di Sebi semester 4 Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021. Oke. Salam kenal semuanya. Oke, jadi capres nomor 1 ini dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Betul. Nah, yang capres nomor 2 itu dari Hukum Ekonomi Syariah. Syariah. Dan di sini apa ya? Keren-keren lah orang-orangnya lah. Ada kita orang-orang Bisa ya. bisnis. Ini ada oh iya. ada Kawanan bisnis, kita keren orang juga bisnis nih. dan juga ustadz. Masya Allah kan. Oh iya. Iya. Oke, di sini kita akan ngobrol-ngobrol seputar dari apa namanya pengalaman dari pribadi masing-masing calon presiden dan juga kita ngobrol sedikit tentang politik lah. Boleh. Bagaimana perkembangan politik, apalagi sekarang tahun politik ya. Betul. 2024 menjelang ya. Iya. Pemilihan presiden nanti 2024 dan pemilihan calon presiden juga Di Depok pun juga udah mulai kerasa nih. Oh iya, udah mulai kerasa banget nih. Siapa? Sepil dong. Ada lah. Ada. Oke. Jadi sebelumnya kita mau nanya nih dari teman-teman calon presiden, pengalaman nih dari pengalaman apa sih tentang kepemimpinan yang pernah teman-teman alami selama masa hidup lah kira-kira. Oke, boleh dari capres nomor 2 dulu kali ya. Waduh, boleh. Oke. Gitu ya. Ya. Oke Gantian. teman-teman, izin ya, ini bukan buat sombong, tapi taris bini mah, karena ditanya juga teman-teman. Alhamdulillah sedari kecil, dari SD bahkan itu sering banget diminta ya jadi ketua kelas begitu. Oke. Bahkan jadi apa ya istilahnya terus-terusan begitu monoton. Ya itu dari SD. Terus masuk SMP itu udah mulai jadi bagian Kismu Amni kalau di pondok. Oke. Itu kelas 2 SMP teman-teman, itu jadi staff. Kemudian dari bagian Kismu Taklim, bagian pengajaran kelas 3 SMP, naik kelas 4 kelas Aliyah itu udah diamanahkan untuk jadi ketua koordinator taklim, Kismu Taklim, bagian taklim pengajaran. Kelas 5, kelas 11 jadi ketua OSIS di pondok pesantren. Kalau kita bahasanya mah lurah pondok gitu iya. ya, lurah pondok. Betul. Kalau di SMP SMA mah OSIS ya. Osis betul. Oh, udah sejak dini. Oh, sejak ini. Sejak dini. Capek sebenarnya Pak. Ya, tapi ya karena apa namanya happy ya, Nah. karena happy dan ngerasain apa namanya senang aja gitu ketika misalkan teman-teman kita naungi bareng-bareng sama-sama. Ya begitulah, banyak kenikmatan-kenikmatan. Oke. Terus dari kuliah mungkin ya, udah di Oke, kuliah dari nih. kuliah. Di kuliah karena awal-awal ya? Iya, alhamdulillah di awal-awal semester termasuk orang yang sedikit ambis gitu. Karena ngeliat katanya kampus ini kan sebagai apa ya? Sebuah Kampus wadah kita buat bisa berkembang. Makanya ikut EDT debat juga, ikut
satelit juga dan diamanahkan jadi komandan waktu itu. Terus sekarang ikut juga di BEM KBMC Sebi menjabat sebagai staf Kementerian Sosial Politik, diamanahkan sebagai Dirjen Internal Sospol. Oh, Dirjen Internal ya. Betul. Oke. Itu sih. Nah, itu kita bisa lihat sendiri dari capres nomor 2 itu banyak banget Dikit. pengalaman. Dikit Mulai dari SD tapi ya. pengalaman dari SD kan. Itu berarti Dikit, Pak. jiwa kepemimpinan tuh udah sejak dini. Nah, itulah ulasan dari capres nomor 2 ya, tentang bagaimana pengalaman beliau sebagai pimpinan ya selama hidupnya. Oke, kita dengarkan lagi nih dari capres nomor 1 tentang pengalaman kepemimpinan. Oke, boleh? Boleh. Spill. Lebih banyak nih, lebih banyak. Oh, alam. Nggak tahu juga. Oke, berbicara soal pengalaman terkait kepemimpinan, memang sejak SD sekiranya nggak jauh beda nih sama Bung Sa'di tadi. Kita sering diamanahkan sebagai ketua kelas, entah itu waktu Ane masih di Sumatera, terus ketika pindah pun di SD negeri, itu di Jakarta, alhamdulillah masih dipercaya buat mengemban amanah ketua kelas. Dan berlanjut sampai SMP pun nggak lepas dari emblem itu. Sekaligus juga ketika masuk, biasanya kalau di SMP kelas 2 baru jadi pengurus-pengurus OSIS gitu ya. Betul. Nah, saya menjabat sebagai staf di HAS. Itu HAS itu di apa? OSIS di bagian HAS, hak asasi santri. Oh, hak asasi Jadi yang membela hak-hak santri gitu. Bukan HES ya? Bukan Bukan, HES. bukan. HES Anda sekarang. Maaf. Dan tamat SMP masuk ke sekolah untuk khusus menghafal Quran, tapi di situ juga ada yang BES lah. Kalau kita BES. nyebutnya BES, Badan Eksekutif Santri Terpadu. Waduh, Nah, tandingan BEM tuh. BST. BST. Dan di sana juga diamanahkan sebagai ketua BES. Cuman nggak lama karena di sana cuma 2 tahun dan tahun ketiganya saya mengambil paket C. Oh. Nah, masuk ke dalam dunia perkuliahan, banyak pula mana-mana yang dilewati, yang dipegang. Itu seperti menemani Bung Sa'di, yang mana dia komandan, saya sebagai wakil komandan. Kita berjuang bareng-bareng, dan setelah itu kita gabung sama-sama di BEM, cuman dengan jalan yang berbeda. Oke. Nah, Kementeriannya beda ya. kementeriannya beda. Kalau Bung Sa'di ini soal pergerakan politik, demo segala macam, kita yang alon-alon, kita yang adem-adem. Alon-alon. Itu di sosial masyarakat. Oke. Dan terakhir sih kemarin sempat megang panitia yang cukup berat, yaitu pengabdian masyarakat. Yang mana itu pengabdian masyarakat pertama kali diadakan di Sebi. Oke. Di mana itu? Itu di Bogor, di Luwiliang. Oh, iya. Oke. Nah, teman-teman bisa kita lihat sendiri bagaimana pengalaman luar biasa dari calon presiden ke-1 dan calon presiden kedua. Oke. Nah, antum-antum semua kan sekarang lagi diamanahkan untuk mencalonkan diri ya menjadi calon presiden. Nah, boleh dong spill visi dan misinya terkait yang akan digerakkan atau yang akan dilakukan ketika nanti menjabat jadi presiden mahasiswa. Oke, boleh dong di-spill sedikit-sedikit. Boleh nih dari saya dulu. Oke, dari satu dulu. Oke, boleh. Satu dulu. Terkait visi misi, sebenarnya kalaulah ini teman-teman saya yang mendengar, rasanya sudah sering. Jadi tapi nggak apa-apa, kita Oke, spill ulang. boleh. Untuk visinya, poinnya di visi saya adalah untuk menciptakan kawan-kawan yang berintegritas. Oh, berintegritas. Dan adapun misi-misinya, yang pertama ingin menumbuhkan jiwa ruhiyah, terus yang kedua ada membangun budaya-budaya, yang ketiga kita ingin menanamkan tadi nilai-nilai integritas, yang keempat ingin mewadahi minat dan bakat, sampai kita ingin menciptakan organisasi BEM ini menjadi organisasi yang mandiri. Oke. Nah, untuk lengkapnya mah bisa dilihat lah ya di Instagram kita, nanti Boleh. bisa dicantumin kali di deskripsi. Di bawah ini ya. Emang Bisa ada ya? Ada Bisa. Instagram? boleh. Oke, boleh nih yang capres nomor 2 nih. Iya, mungkin buat visi misi hampir setiap pertemuan ya kita ngebahas soal visi Pasti misi ya. ya. Cuman izin juga teman-teman, ini bicara soal visi misi karena ditanya juga kan tadi
Visi atau tujuan kami adalah yang pertama menjadikan atau mewujudkan KBM Keluarga Besar Mahasiswa sebagai organisasi yang kritis, ya, yang kreatif, kemudian sosialis terhadap lingkungan, terus yang ketiga yaitu bisa bersinergi bersama dalam mewujudkan misi, terus yang terakhir bergerak dalam intelektualitas sesuai dengan budaya yang ada di KBM kita tercinta. Nah, untuk misi sendiri memang fokus kami ada 4 poin. Tadi yang pertama bicara soal budaya atau tentang bagaimana kita kembali kepada era-era masa kemasan mahasiswa SEBI, ya, di mana ruhiyah mereka tadi mungkin disebut oleh Bung Arman juga. Kita punya satu visi misi yang sama sebetulnya. Ada korelasi di sana. Ya, makanya ini bicara soal kolaborasi dan sinergi, wah bisa banget nih. Ya, terus juga bicara soal yang kedua itu tentang pengembangan. Bukan lagi pengembangan sebenarnya, ini lebih kepada eksekusinya untuk pengembangan minat bakat akademik dan non akademik. Karena melihat dari sisi non akademik ternyata banyak mereka yang menganggap bahwasanya KBM ini kok masih kurang gitu, masih belum memberikan kebebasan untuk meluapkan kreativitas ya. Karena jujur kami sendiri, saya terutama masuk pondok itu ngelihat bukan karena program unggulannya, tapi ekstrakurikulernya. Bener ya? Ada futsal nggak di sono? Ya ada nasyid nggak di sono gitu kan? Yang bikin menarik. Yang bikin menarik. Makanya kami tertarik untuk mengembangkan bahkan mewujudkan bagi kawan-kawan yang punya banyak gitu dari segi seni dan lain sebagainya. Terus kemudian ya sebenarnya masih banyak ya karena ini durasi juga. Teman-teman juga bisa lihat ya di Instagram kami di for KBM underscore Sadi 02 underscore for KBM. Gitu. Di bawah ada ya di Di bawah ada. Nanti klik aja ada di deskripsi. Soalnya di samping ada. Deskripsi ada dong, deskripsi ada. Oke. Nah, tadi udah menyebutkan visi dan misi ya. Juga terkait dari kepemimpinan juga. Nah, Ane mau tanya dong. Kepemimpinan apa yang layak atau yang dibutuhkan oleh STCB ini? Kira-kira sosok pemimpin apa nih yang layak menjabat sebagai presiden mahasiswa? Kira-kira dari teman-teman sosok seperti apa yang layak? Mungkin itu sih boleh jelaskan. Oh, jadi terkait pemimpin ya seperti apa? Iya, seperti apa? Ya? Pemimpinnya seperti apa? Dari pandangan Ane sebenarnya tidak muluk-muluk teman-teman. Untuk pemimpin yang dibutuhkan saat ini yaitu pemimpin yang bisa mendengarkan kawan-kawannya, pemimpin yang bisa membaur dan bisa bersosialisasi dengan baik. Karena percuma kalau kita pintar dalam banyak hal, tapi kita tidak bisa mendengarkan dengan baik apa-apa yang dibutuhkan oleh kawan-kawan kita, itu percuma. Betul. Jadi kurang lebih sih kayak gitu. Berarti pemimpin yang bukan cuma pandai berbicara, namun juga pandai mendengar ya. Betul. Bagaimana mendengar aspirasi, permasalahan dari mahasiswa yang ada di STCB. Oke, nah mungkin dari Bung Sadi gimana nih? Sebetulnya nggak jauh-jauh ya, karena sosok pemimpin terbaik itu kembali kepada siapa nanti yang bakal dipimpin. Mungkin secara kulturnya yang nggak terlihat begitu budaya STCB, yang pertama mungkin dari ruhiyah. Tentu itu nggak bakal jauh-jauh teman-teman, karena mengingat kampus kita nih kampus kampus keren lah, kampus yang punya ideologi keren, apalagi soal keislaman. Itu yang pertama ruhiyah. Tentu dia bisa melibatkan dirinya untuk bisa taat dengan Allah, mahdhah dan khairu mahdhahnya, muamalahnya dengan sama manusia. Terus yang kedua tentu tadi dia harus bisa aspiratif, mendengarkan apa-apa yang kemudian menjadi sebuah keresahan kawan-kawan yang bisa dijadikan salah satu objektivitas terwujudnya mimpi-mimpi mereka gitu. Nah, dari cara mendengar itu sendiri tadi ya orang juga harus bisa berbaur dari semua lini. Kalau kita bilang mah ada kan lini kanan, lini kiri ya. Iya betul. Golongan kanan, golongan kiri. Nah, kita harus ada tengah-tengahnya. Kenapa? Karena nggak melulu soal kita ngebahas yang kanan aja, sedangkan yang kiri kita nggak sebut yang kiri ini jelek juga, tapi kita sebut juga kenapa kita bilang golongan kanan, golongan kiri, karena memang nyatanya ada seperti itu, dan kita harus bisa berada di tengah-tengah, netral, mendengarkan aspirasi mereka. Oke, berarti intinya juga mendengar aspirasi dari para mahasiswa. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih bagaimana pemimpin yang baik atau yang dibutuhkan oleh STCB, ya kan. Nah, sekarang yang ingin ditanyakan bagaimana
sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia nih. Kita mencakupnya luas nih. Kira-kira presiden RI yang cocok menjadi pemimpin atau memimpin sebuah kapal besar ini, Indonesia ya tentunya, itu sosok yang seperti apa sih yang menurut teman-teman itu lebih cocok memimpin di Indonesia ini? Boleh? Oke. Gimana, Bung? Oh, aduh. Ini lebih luas Kan lagi nih bahasnya ya. luas nih. Saya Iya. bisa nitip juga sebenarnya kan sekarang udah mulai era-era itu ya. Cuman Iya. izin kayak dari pandangan pribadi masih sifatnya opini teman-teman. Dari pandangan kami, saya terutama tadi kan disebut ditanya pandangan siapa yang paling layak. Pemerintah Indonesia yang punya karakter, yang punya track record pertama. Ya, itu bicara soal track record pasti pengalaman. Betul. Pengalaman kepemimpinan yang baik dan dia tentu disegani oleh banyak orang. Ya maksud saya disegani ini bukan berarti orang cium tangan bolak-balik, Iya. bukan. Tapi disegani karena banyaknya prestasi yang dia punya. Nah, terus yang kedua, dia punya intelektualitas yang baik, yang bagus. Ya, minimal bahasa Inggrisnya bagus lah. Aduh. Ya, Boleh. Nggak ada ini, merek. ini lebih kepada kita bicara soal fakta ya begitu ya. Karena nggak mungkin mewakili negara tapi bahasanya kurang. Yes, betul. Terus juga mereka yang bisa apa ya, bahasa kitanya merakyat mungkin ya. Dalam artian merakyat ini bukan berarti dia terjun ke gorong-gorong gitu kan, selokan, blusukan, bukan kayak gitu, bukan. Tapi mereka yang mau memberikan kemanfaatan lebih luas terutama kepada masyarakat yang membutuhkan, Iya. terutama kalangan-kalangan bawah. Oh, kalian. Nah, jadi nggak mesti harus yang belusukan gitu ya teman-teman. Iya. Ya pokoknya dia harus cerdas, pandai mengkritisi suatu masalah, critical thinking harus bagus. Terus yang terakhir tentu dia punya jiwa leadership yang luar biasa. Oke, tadi juga disebutkan kan oleh Bung Sadi bahwa pemimpin itu juga harus memiliki apa ya namanya, merakyat ya, sifat merakyat untuk bisa turun ke bawah untuk mendengarkan aspirasi dari rakyat bawah, dan juga tadi jelaskan juga harus pandai berbahasa Inggris tentunya kan. Minimal. Oke, minimal bahasa Inggris karena juga tentunya job desk dari presiden kan ranah eksternal ya. Betul. Jadi bertemu dengan para pemimpin negara yang tentunya juga bahasa kesatuannya adalah bahasa Inggris, ya kan. Nah, kayak kita coba dengarkan dong dari Bung Arman bagaimana menurut beliau opini atau sosok pemimpin yang mampu memimpin Indonesia gitu. Kita sebenarnya sepakat ya dengan apa yang disampaikan dengan Bung Sadi tadi. Mungkin sedikit menambahkan saja, tapi balik lagi ini opini Sadi dan opini saya. Nggak tahu bagaimana ya dari tanggapan teman-teman presiden seperti apa yang dibutuhkan. Kalau yang disampaikan tadi soal kecerdasan, sama merakyat dan sebagainya, sedikit penambahan yaitu tegas, tegas dan tidak mudah ditunggangi. Aduh. Ya intinya seperti itu ya, jadi dia punya prinsip yang teguh, Idealisme yang kuat biar benar-benar terus berjalan di arah yang emang dia tuju. Jadi intinya emang kita butuh pemimpin yang seperti itu. Oke, siap. Tapi saya juga pernah mendengar dari Sujiwo Tejo, kenal kan? Nah, beliau mengatakan bahwa Indonesia ini cocok dipimpin oleh tangan besi. Nah, pandangan dari teman-teman gimana nih terkait dari statement yang dilontarkan oleh Sujiwo Tejo? Oke, boleh dari Bung Arman dulu. Tangan besi. Yes, tahu kan maksudnya? Minum dulu. Boleh deh dari Bung Sadi dulu. Agak Oke, berat nih boleh. pembahasannya nih. Boleh Bung Sadi. Karena kan Bung Sadi langsung dari perpolitikan. Iya. Sebetulnya bicara soal kayak misalkan kalian teman-teman bilang pemimpin itu harus yang seperti ini. Nah, itu kan pandangan ya. Pandangan. Nah, makanya kalau misalkan dibilang tadi Setio Tejo, terus ada namanya Gus Muafik, ada teman-temannya dan kawan-kawannya, itu punya pandangan sendiri. Bicara soal tangan besi, memang itu sebuah karakter yang diinginkan oleh tadi tokoh yang menyebutkan bahwa presiden saat ini harus punya karakteristik itu. Cuman teman-teman, ada satu hal yang perlu diketahui bersama bahwa kalau semisalnya negara kita dipimpin oleh mereka-mereka yang disebut mungkin punya ideologi tadi disebut dengan tangan besi dan lain sebagainya,
itu sangat-sangat susah. Kenapa? Karena kita itu butuh pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa membersamai hampir lebih dari 80 suku. Iya, betul. Ya, Banyak kalau sih. dia punya itu apa ya, sifat egoisme sih. Kalau misalkan sampai bener-bener dia ya udah gitu. Nah. Gitu loh. Jadi intinya ini sebuah pandangan yang bisa kita amini dan bisa kita tolak. Tentu dengan kajian. Oke. Nah, makanya kalau untuk membahas lebih panjang mungkin bisa kita FGD lah ya. Iya, FGD. FGD. Ini paling cocok sebenarnya pembahasan Iya, FGD lewat nanti. FGD. Satelit nanti bikin FGD. Boleh. Oke, boleh. Oke, dari Bung Arman gimana? Kira-kira? Ya terkait pandangan itu kan punya setiap orang punya pandangan masing-masing dan itu persepsi dari dari tokoh yang Anda sebutkan tadi Iya. ya, dari Sujiwo Tejo. Nah, tetap menurut kami saya pribadi tadi ya, opini kami pribadi itu nggak muluk-muluk. Kita butuh memang pemimpin yang benar-benar bisa membuktikan bahwasanya dia bisa menyatukan kita semua dari banyaknya suku yang ada di dalam Indonesia. Jadi seperti itu. Oke, gitu. Jadi intinya semua punya opini ya, dan kita juga menghargai semua opini-opini yang dilontarkan. Ya pun kalau misalkan saya tanya Bung sekarang misalnya. Oke, Iya. Bang. Ya gitu Gimana kan, ya, Pak, kayak kira-kira? misalnya saya nanya, jangan jauh-jauh deh. Iya. Ini air putih. Nah, Ini apa? air putih. Air putih ini apa? Air bening. Air bening. Air bening. Iya, gitu. Buat- Saya buat- bilang nih apa? Ini botol. Oke. Jadi Iya. nanti ketika kita definisikan satu air putih itu apa, mungkin Banyak. dibuatnya beda-beda. Nah, makanya Beda-beda. ketika kita misalkan menanyakan tentang sosok presiden yang paling Iya. baik adalah suatu hal yang kemungkinan besar orang lain tuh pasti berpandangan beda. Betul, banyak pendapat-pendapat Ya. dong. Dan tentu tidak ada orang yang sempurna, teman-teman. Oke, boleh. Pasti punya kekurangan. Nah, itu kan dari segi kepemimpinan ya. Namun kita juga punya pertanyaan-pertanyaan nih dari mahasiswa-mahasiswa yang udah ingin bertanya nih kepada capres. Banyak ya, Pasang banyak ya. satu Udah dan dikumpulin pasang ya? dua. Banyak ya. Kita udah kumpulin. Nah, mungkin ini pertanyaan pertama yang mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada calon presiden lah dari 1 dan 02. Namun belum sempat dipertanyakan. Saya pengen jawab deh. Oke. Saya pengen nanya, saya pengen jawab deh. Oke, tapi boleh dijelaskan nanti. Oke, program pertama kali yang akan dilaksanakan oleh Bung Arma dan Bung Sadi ketika menjabat sebagai presiden mahasiswa. Program pertama kali. Kita sepakat nih. akan, ya. Raker. Programnya Oh, apa? iya. Programnya apa? Iya. Program pertama kali yang akan dilaksanakan oleh presiden mahasiswa nanti yang akan terpilih. Mungkin dari Bung Arman dulu. Baik, program pertama kali yang Iya. insya Allah bakal aneh jalanin karena mengingat dari misi dan visi saya yaitu untuk memperkuat tauhid ruhiyahnya dulu. Nah, maka untuk merealisasikan itu dan saya rasa juga perlu itu diadakan di awal karena sebelum kita mulai kepengurusan ada baiknya kita harus menguatkan itu terlebih dahulu. Oke. Maka untuk program yang pertama yaitu insya Allah bakal ada semacam seminar penguatan ruhiyah, Oke. tapi dibungkus dengan kegiatan Kegiatan. rihla biar menarik seperti itu. boleh. Dan insya Allah akan diusahakan. Oke, siap. Kita tunggu ya program pertama. Insya Allah. Oke. Udah rekam ya. Kita tunggu janjinya. Oke, dari Bung Sadi nih. Ya, konkret ya. Kalau misalkan dari saya pribadi, hal pertama program yang saya pertama lakukan adalah yang pertama ya, paling Iya, pertama yang saya paling lakukan pertama banget. adalah mencoba untuk langsung meng-cut off anak-anak yang mereka punya kewenangan dalam bidang pemberdayaan mahasiswa. Nah, ini ada Kepres, keputusan presiden. Oke. Jadi nanti saya akan cut off anak-anak, mohon maaf ya kita sebut anak 19 yang mereka sekarang jadi ketua futsal, ketua silat, ketua badminton dan UKM lainnya. Oke. Nah, tentu ini akan menjadi sebuah wadah juga jadi sebuah jalan juga bagi kita untuk membuka cakrawala pemikiran dan program-program yang luar biasa di kawan-kawan 21 terutama yang hari ini yang nanti akan menjabat. Oke, Ya. siap. Jadi jaraknya nggak jauh-jauh banget ya, 19 ke 23. Oh iya. Itu jomplang. Jomplang. Gitu. Makanya nanti kita akan cut off nggak ke 20. Kenapa? Karena emang di 20 mereka sedang
base dapur. Iya, base Kita langsung ke teman-teman kita, jadi mereka yang bakal melakukan program unggulan itu di non akademik. Ya. Oke. Jadi itu hal yang pertama saya akan lakukan. Oke. Nah, itu kan dari program pertama kali ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, Bung. Apa namanya? Yang akan Anda lakukan untuk mahasiswa-mahasiswa yang notabene-nya jarang ikut organisasi. Nah, kupu-kupu. Yes, kupu-kupu. Nah, mungkin ada program apa atau ada cara apa nih dari Bung Arman dan Bung Sadi untuk mengatasi permasalahan mahasiswa yang ibaratnya kupu-kupu gitu. Nah, boleh dari Bung Sadi dulu nih. Oke. Kita dengarkan. Bicara soal kupu-kupu ya. Iya. Jangankan di SEBI, di tempat-tempat lain pun di sebuah instansi pasti ada orang-orang yang kayak gitu. Iya. Mereka apatis dan nggak mau ikut organisasi. Sebetulnya simpelnya begini teman-teman. Bicara soal gimana nanti dia mau ikut atau tidak, itu kembali ke diri masing-masing. Cuman usaha yang kami lakukan pertama adalah memberikan sebuah keresahan kepada mereka bahwasannya dengan cara berorganisasi teman-teman akan mendapatkan benefit yang cukup lumayan banyak. Oke. Gitu ya. Terus kemudian kita akan memberikan dua perspektif yang berbeda, di mana ketika teman-teman ingin kuliah, lulus langsung kerja, teman-teman gak usah organisasi, tapi magang. Oke, magang. Tapi kalau misalkan teman-teman kepengen dapat relasi, dapat cara, dapat benefit yang lebih banyak, bahkan dapat bagaimana cara memprogram dan sistem suatu lembaga, teman-teman ikut organisasi. Oke. Untungnya macam-macam, dan setiap orang pasti punya keinginan dan keuntungan masing-masing. Nah, maka dari itu kita akan memaparkan dan menjelaskan terkait kira-kira teman-teman butuhnya apa. Ya. Kalau memang butuhnya untuk bisa mendapatkan pengalaman yang banyak, piala-piala yang banyak, kemudian bisa mendapatkan relasi yang banyak, terutama bisa dapat orang-orang yang ada di luar Jawa jadi teman-teman kita, itu organisasi. Tapi kalau misalkan pengen dapat duit, lulus dari kampus, langsung magang, aja kerja. Betul. Oke, Menarik simpel sih. ya, menarik Betul, banget betul, sih betul. yang disampaikan Bung Sadi. Nah, boleh nih dari Bung Arman tentang pandangannya. Nah. Baik, benar banget apa yang disampaikan sama Bung Sadi itu banyak langkah sebenarnya. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menarik kawan-kawan yang kita sebut ini kupu-kupu ya. Karena kebanyakan mereka yang kupu-kupu punya pendapat bahwasanya organisasi ini justru merugikan. Oh, betul. Merugikan Banyak dan- yang ngomong seperti itu. Iya, Ya? kayak oknum. beberapa oknum kayak bilang, gue nggak dapat apa-apa, dan justru gue di organisasi mengeluarkan banyak, udah entah energi, dana dan sebagainya. Akhirnya memutuskan untuk, ya udahlah, mending kupu-kupu aja, ntar magang langsung keluar. Maka dari situ selain opsi yang ditawarkan sama Bung Sadi tadi, kita memberikan pencerdasan kembali dan menjelaskan, membandingkan antara benefit organisasi, orang-orang yang ikut berorganisasi ataupun orang-orang yang kupu-kupu aja. Dan ditambahkan kita sebagai orang-orang yang berada di dalam organisasi itu juga menyediakan banyak tawaran-tawaran, kue-kue lah, Kue-kue. sesuatu yang membuat mereka tertarik. Nah, contoh kue-kuenya apa nih? Contoh kue-kuenya itu dengan UKM-UKM yang ada, itu benar-benar diaktifin. Karena saya juga sempat berdiskusi dengan salah satu kawan dari Sosmas UNJ. Mereka bilang, Jal, saya di sana panggil Jal, Jal, salah satu yang bikin menarik orang-orang untuk ikut organisasi itu dari UKM-nya. Nah, di sini kita di UNJ itu menarik orang-orang dengan cara seperti itu. Dengan UKM-nya benar-benar diaktifin, dan orang-orang yang ingin mengembangkan potensi-potensinya itu langsung difasilitasin sesegera mungkin. Jadi cepat tanggaplah soal mengembangkan potensi-potensi mereka, sehingga itu menambah daya tarik kawan-kawan yang tadinya kupu-kupu. Oke, siap. Oke, menarik ya teman-teman dari pemaparan tentang bagaimana sih tanggapan tentang orang-orang yang kupu-kupu ya. Nah, kita bisa lihat sendiri dari argumen-argumen dari Bung Sadi dan Bung Arman terkait dari mahasiswa kupu-kupu ini. Nah, juga nanti kan kita pasti akan berorganisasi ya kan. Nah, itu juga pasti ada yang namanya masa-masa lelah. Pasti. Ya kan? Pasti dong. Aduh, gue malas nih udah kerja-kerja kayak ini, ya kan. Nah, bagaimana sih nanti yang akan kalian ini terapkan kepada mungkin mahasiswa-mahasiswa yang sedang lelah
dalam berorganisasi. Oke, mungkin dari Bung Arman dulu kali. Kalau yang seperti ini mungkin konkret saja ya. Oke. Kita kalau dari opsi yang saya tawarkan itu membiarkan mereka beristirahat terlebih dahulu. Oke. Beristirahat, namun kita tanyakan mau sampai kapan. Kita batasi. Oke, man, kayaknya gue capek banget deh. Gue pengen istirahat dulu. Oke, lu mau istirahat sampai kapan? Dia bilang kayaknya seminggu deh, man. Ya udah, kita biarkan seminggu. Oke. Namun setelah itu kita tagih kembali. Udah seminggu nih, ayo kita aktif lagi. Oke. Dan itu tentu dengan cara yang sopan, pakai Oke, attitude iya. dong. Biar Hati ke hati. iya, dari hati ke hati. Jadi seperti itu. Oke. Nah, mungkin dari Bung Sadi gimana nih? Sebenarnya konkret juga ya. Fitrahnya manusia itu kan dua. Ya, kalau capek tidur, ya kan? Iya. Kalau capek istirahat, capek istirahat gitu. Kalau misalkan udah istirahat, bangun beraktivitas. Iya. Nah, tentu Bangkit ada lagi juga, ya? tentu ada apa namanya? Ada sistem metabolisme tubuh. Ya teman-teman kalau capek istirahat, alasannya capeknya kenapa kita tanyakan. Kalau capeknya karena batin, ya itu ada butuh asupan nutrisi batin juga. Oke. Jadi kita berikan waktu jelang mereka untuk bisa beristirahat. Kapan waktunya? Ya sejauh mana mereka bisa profesional gitu ya. Kita akan tahu juga kira-kira problemnya masalahnya apa. Kita tahu masalahnya apa, kita berikan istirahat kepada mereka gitu. Oke. Jadi sesimpel itu. Itu fitrah, Pak. Iya betul. Dan fitrah. jangan sampai ya teman-teman di sini mungkin yang lagi nonton, kalau misalkan jadi ketua ataupun jadi staf-staf tertinggi manapun, teman-teman memforsir ya atau bahkan meminta dengan paksa gitu untuk terus bekerja. Kalau misalkan antum merasakan hal yang sama gitu, kayak disuruh-suruh gitu kan, terus sampai capek, sampai lelah, tetap dipaksa juga, itu bakal jadi ada maklar di sana, ya makar di sana teman-teman bakal digulingkan. Gerakan di Iya. bawah tanah. Ya karena capek teman-teman, dia capek istirahat. Muak. Oke guys, udah kita jelaskan ya dari awal atau dengarkan dari masing-masing kandidat nih 01 dan 02 bagaimana tentang program kerja, visi dan misi itu, bagaimana tanggapan terkait dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, ya kan. Nah, sekarang ada sesi closing statement dari teman-teman calon presiden 01 dan 02 nih. Boleh ini ya. Ini mau sweet aja apa gimana nih? Oke, kita sweet dulu kali. Oh, iya, biar sweet. sedikit lah ya. Boleh, siapa duluan? Nah, sweet. Oke. Ada duluan ya? Ya. Oke. Baik, Ada kampanye juga. Oke, untuk closing statement mungkin tidak jauh beda dengan apa yang saya sampaikan kemarin ketika debat kandidat. Saya ingin menitipkan sebuah pesan teman-teman, bahwasanya tujuan yang jelas akan melahirkan kemauan yang kuat, dan kemauan yang kuat itu akan menjadi energi yang tak terbatas dalam setiap pergerakan kita. Namun tentunya kita harus iringi dengan menumbuhkan terus dan membangkitkan, ibaratnya apa ya, menambahkan nilai-nilai spiritual, Ya, spirit. dan terus menegakkan integritas. Karena kualitas orang itu dari apa ya, intelektualitas itu Intelektualitasnya juga. cuma berapa persen. Ketika teman-teman udah berintegritas, insya Allah deh. Oke, kita dengarkan dulu dari Bung Sadi selaku Oke. 02. Oke, boleh. Siapapun dimanapun teman-teman berada yang lagi nonton video ini, saya mau minta tolong ya, mau minta bantuan, mau minta kerjasamanya. Yuk sama-sama kita rapatkan barisan. Udah bukan lagi waktunya teman-teman sekarang saling bersaing dalam hal-hal yang kemudian bisa menjatuhkan orang-orang lain. Nah, mungkin teman-teman sekarang merasa bahwa yang sekarang terjadi ini merupakan sebuah fenomena langka juga. Ya, jangan sampai ini terus berkelanjutan. Maksudnya apa? Teman-teman di sana ya yang ada saat ini yang di bawah yang sedang merasakan euforia pemira gitu ya, saling gontok-gontokan, saling saling Senggol-senggolan ya, ya. betul. Jangan sampai. Ya, jadi cukup di pemira saja. Namun setelah ini yuk kita sinergi bersama, kita kolaborasi bersama. Karena tentu cita-cita dan mimpi itu bisa diraih bersama ya, dan bisa kita bangun melalui
sinergitas ya. Jadi jangan sampai teman-teman ya dongkol terus. Betul. Gitu. Ya pokoknya teman-teman semangat ya buat yang besok bakal naik jadi stakeholder atau teman-teman yang bakal naik jadi staff dari setiap ormawanya. Semangat terus. Salam mahasiswa. Oke, kita bisa dengarkan ya closing statement dari Bung Sadi dan Bung Arman, bagaimana kita juga harus merapatkan barisan ya. Sekarang bukan ranahnya untuk senggol-senggolan, bukan ranahnya untuk baper-baperan. Bakal ketinggalan ya gitu, Pak. Apa? Ketinggalan kan? Iya, betul, kayak gitu. Itu malah buat kayak degradasi moral gitu nggak sih orang-orang yang suka baper gitu. Menghambat juga pertumbuhan organisasi betul, nanti. betul. Udah bukan eranya lagi kita saling ngata-ngatain. Katrobet. Oke. Itu yang kita udah dengarkan ya, teman-teman, dari awal hingga sekarang. Mungkin terakhir nih pesan dan harapan untuk satelit 2022 ini apa nih kira-kira dari masing-masing calon presiden 01 dan 02. Kita boleh dengarkan dulu dari mungkin yang dulu pernah jadi komandan satelit ya, Bung Sadi, silakan. Cocok. Buat satelit 2022 ya, kami tunggu pergerakan masifnya ya. Saya pengen banget teman-teman menghadirkan orang-orang keren, orang-orang yang terkenal di luar sana untuk diajak melaksanakan agenda From Discussion FGD ya. Karena kita belum melihat nih ya, coba teman-teman bisa mengembangkan lebih masif lagi daripada apa yang kita mimpikan waktu itu. Okay. Terus yang kedua ya, tolong jangan apatis ya. Kalau misalkan komandan ngomong apa, wakil ngomong apa, PI ngomong apa, yuk sama-sama kita rapatkan barisan. Jangan sampai adalah pokoknya jangan sampai yang pernah terjadi yang sampai masalah individu itu keluar. Jadi bisa kita seimbangkan masalah pribadi dan masalah organisasi. Tolong dipisah. Oke, itu ya. Semangat dari Bung Arman nih selaku wakil komandan 21. Boleh? Oke, baik, buat kawan-kawan satelit kedepannya yang akan melanjutkan estafet satelit nantinya, harapan kami adalah teman-teman tunjukkan benar-benar, tampakkan bahwasanya satelit itu benar-benar satuan tim elit. Oke. Kita ketahui bahwa banyak nih teman-teman yang berebutan untuk masuk ke dalam satelit. Percuma udah masuk tapi nggak ngasih lihat seberapa elitnya satelit seperti itu. Jadi percuma. Benar yang dikatakan Bung Saadi tadi, silakan kami tantang ya. Jadi ini sifatnya seperti tantangan ya. Kami tantang untuk menghadirkan tokoh-tokoh hebat di dalam forum-forum satelit nantinya. Dan pergerakan-pergerakan yang ke lapangan juga seperti langsung turun dalam bantuan bencana dan segala macam seperti itu. Emang boleh se-elit itu. Pokoknya semangat deh. Oke, thank you semuanya buat Bung Sadi dan Bung Arman terkait dari pemaparan dari mulai statement-statementnya, pandangan-pandangannya, dan visi dan misinya. Oke, kita doakan kepada 01 dan 02 yang nanti mungkin terpilih, semoga dapat menjalankan amanah dengan baik. Dan mampu menjadikan kampus TCB ini menjadi kampus yang terdepan dan kampus yang lebih baik lagi. Oke guys, ini udah sesi terakhir dari podcast ini. Mungkin ada satu quotes yang mungkin ini akan buat pemira tahun ini ya. Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa pemilu ini adalah milik rakyat. Dan untuk teman-teman semuanya, mari kita jangan sampai golput ya. Selamat menentukan pilihan, selamat mencoblos, karena dengan menentukan pilihan juga menentukan masa depan. Oke, saya Nimzo Agung Perak Abdurrahman dan Rijal Abdurrahman. Saya Muhammad Miftah Sadi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup Hijau Toska. Hidup Hijau Toska. Sampai jumpa. Thank you. Wah, ini nggak diedit kayaknya.